Welcome to DDS, DJ Difabel Service. Shalom, puji nama Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kembali kita berjumpa dalam DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel atau penyandang disabilitas, tetapi juga terbuka untuk umum. Mari, sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita mau serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah yang masih Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Biarlah kami boleh memanfaatkan waktu yang ada ini, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami menerima berkat-Mu untuk kami salurkan berkat itu, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ibadah ini, Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu terlebih dahulu. Kami percaya Engkau hadir dalam tiap puji-pujian kami, dan kami boleh menerima berkat dan Engkau boleh disukakan. Terima kasih, segera kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi junjungan hidup kami. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberi kekuatan serta kesehatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekalipun jikalau ada saudara-saudara kita, semua orang yang lagi mengalami sakit, percayalah bahwa Yesus satu-satunya penyembuh. Tetap percaya dan berharap untuk boleh menyaksikan keajaiban dan kemuliaan Tuhan. Mari segera kita akan memulaikan ibadah kita dengan kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita mau bekerja bagi Tuhan. Karena kesempatan untuk bekerja harus kita gunakan. Bekerjalah selama hari masih siang. Amin. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam, di mana tiada seorang dapat bekerja. Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Amin. Kaitkanlah
setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni sidang mempelai yang sempurna. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Amin. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Kerjalah selama hari masih siang. Puji Tuhan. Mari kita manfaatkan kesempatan dan anugerah waktu yang masih diberikan oleh Tuhan untuk kita mau bekerja bagi nama Tuhan. Dan itu semua bisa terjadi hanya oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita hargai berkat kemurahan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami. Siapakah kami sehingga kami layak menerimanya? Hanya oleh karena kasih-Mu, hanya oleh karena kemurahan-Mu kami boleh menerima berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Sungguh Dia teramat baik buat kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Haleluya. Sungguh Engkau teramat baik bagi hidup kami Tuhan.
kami bersyukur. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita ucapkan syukur. Kami menyembah, berterima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati berkat kemurahan-Mu. Sekarang Tuhan, saatnya bagi kami untuk menerima berkat yang terindah, yaitu pribadi-Mu sendiri yang dinyatakan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kami menyiapkan diri kami, mengambil tempat yang terbaik untuk kami boleh menerima seluruh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu, Tuhan, dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi rahasia, Engkau bukakan bagi hamba-Mu yang kecil ini, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan buat kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau menerima segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Segera kami akan sambut firman-Mu yang kudus. Kuduskan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Pertama-tama saya sampaikan shalom. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah kiranya boleh melingkupi kehidupan kita. Segera kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan sepenuh hati kita mau serahkan diri kita ke dalam tangan-Mu, supaya kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tema kali ini yang saya ambil adalah hidup untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mari segera kita akan baca dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22b. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini merupakan lanjutan daripada khotbah saya yang sebelumnya, di mana saya menyatakan bahwa kita harus hidup bagi Kristus supaya kematian kita adalah sebuah keuntungan. Tetapi bagaimana caranya untuk bisa hidup bagi Kristus? Kita harus menyalipkan segala keinginan daging kita supaya kita bisa menyatakan dan memuliakan Kristus dalam hidup kita. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tetapi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana untuk bisa menyatakan dan memuliakan Kristus dalam hidup kita? Kita bisa melakukannya dengan cara kita memiliki cara hidup seperti Kristus hidup. Dan kita juga memiliki pikiran dan perasaan Kristus, supaya kemudian kita bisa mengaplikasikan dalam perbuatan kita yang meneladani Kristus pula. Jadi Kristus yang menjadi tolak ukur segala sesuatu buat kita. Memang hal ini sangat sulit untuk kita lakukan jikalau kita menggunakan kekuatan diri kita sendiri, sebab daging kita ini lemah. Tetapi jika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita percaya Roh Kudus itu yang akan memberikan kemampuan serta kekuatan buat kita untuk bisa menjalani segala sesuatunya. Dan kita juga bisa belajar
untuk mematikan segala keinginan daging kita. Menurut daging memang sangat sulit hal itu bisa kita lakukan, tetapi kita percaya dengan iman, dengan tuntunan Roh Kudus, kita pasti bisa melakukannya. Dan untuk bagi saya dan juga sobat difabel, mungkin juga hal ini sangat sulit untuk kita bisa aplikasikan, bisa kita praktekkan. Karena mungkin memang lingkup kita terbatas ya. Kita jarang berinteraksi dengan banyak orang. Tetapi tidak apa-apa. Tetap kita bisa mempraktekkan hal itu kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang yang mungkin merawat kita. Kita bisa mempraktekkan hal itu. Tetapi jujur saja, sampai dengan saat ini, saya masih banyak belajar untuk bisa mempraktekkan hal itu. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Masih banyak dalam tutur kata, dalam perbuatan saya yang menyakiti orang tua, menyakiti saudara-saudara, menyakiti orang-orang yang di sekitar saya. Tetapi saya percaya, saya mau selalu belajar supaya saya bisa melakukan hal itu. Dan saya percaya juga saudara-saudara sobat difabel juga bisa melakukan hal tersebut. Kenapa dikatakan kita harus hidup bagi Kristus? Supaya kita ini bisa dipakai alat untuk menjadi kemuliaannya. Supaya Kristus menyatakan pekerjaan-pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Dan khususnya pada akhir zaman ini, kita sebagai sobat difabel, kita mendapat kemurahan yang begitu besar untuk bisa melakukan banyak hal. Untuk kita bisa berkarya buat Tuhan melalui teknologi yang Tuhan sudah sediakan untuk memampukan kita mengatasi segala sesuatu. Bahkan menurut saya, pandemi COVID-19 merupakan alat yang dipakai oleh Tuhan, di mana kita bisa berkarya untuk mengerjakan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Dan jujur saja, motivasi saya mengadakan ibadah online khusus difabel ini adalah untuk menjangkau seluruh sobat difabel, untuk memberi motivasi dan kekuatan kepada sobat difabel untuk bisa bangkit dari segala keterpurukan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan kita bisa melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan melalui kehidupan kita. Dan kita sebagai difabel seringkali dianggap tidak berguna, tidak berarti bagi dunia. Tetapi saudara tahu, cara pandang Tuhan Yesus kepada kita sangat berbeda. Justru kepada kehidupan yang lemah, kehidupan yang tidak berarti ini, Tuhan mau menyatakan pekerjaan-pekerjaannya melalui kehidupan kita. Kita akan melihat sebuah kisah dalam Yohanes pasal 9 ayat 1-4, di mana difabel netra ini yang buta sejak lahirnya disembuhkan oleh Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan difabel netra ini. Puji Tuhan, kita akan segera baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Jadi kita bisa melihat di sini ada dua cara pandang yang berbeda antara murid-murid Yesus dengan Yesus sendiri. Kita bisa melihat pandangan-pandangan murid Yesus ini mewakili pandangan orang-orang secara umum, khususnya kepada difabel, di mana mereka selalu menghakimi. Difabel ini bisa terjadi, penyakit ini bisa terjadi, mungkin karena dosanya, mungkin karena dosa orang tuanya. Itu yang selalu ada dalam pemikiran orang-orang pada umumnya ketika melihat difabel. Dan pandangan ini memang sudah berlangsung sudah sekian lama.
penerimaan orang-orang terhadap difabel dari zaman ke zaman senantiasa selalu tidak mengenakan bagi difabel. Kita bisa melihat pandangan ini terjadi di Eropa dan Amerika pada tahun sekitar 1500-an. Jadi pada tahun itu difabel ini dianggap adalah sebagai monster gitu ya. Jadi mereka dianggap bukan manusia yang seutuhnya, dianggap sebagai orang yang asing, dan juga dianggap sebagai tanda-tanda dari kemurkaan dewa-dewa, tanda-tanda kemurkaan Allah melalui kehidupannya. Dan bahkan sampai pada awal abad modern, sekitar tahun 1800-an, difabel ini masih belum dilihat sebagai manusia yang seutuhnya. Malah difabel ini dijadikan tontonan di dalam sirkus dan dijadikan sebagai uji coba medis. Ini sangat memilukan, dan itu yang dialami oleh seorang Joseph Merrick yang menderita Proteus syndrome. Bahkan sampai berlanjut di Amerika sampai dengan tahun 1947 sampai 1987 ada sebuah sekolah sekaligus menjadi tempat tinggal khusus bagi difabel di kota New York. Dan kondisinya sangat memprihatinkan, dengan peralatan yang minim, perawat juga minim. Bahkan juga difabel ini juga dijadikan objek sebagai uji coba medis. Dan semua sumber-sumber ini saya ambil dari acara bincang teologi, yaitu mengenai teologi disabilitas yang dipaparkan oleh pendeta dari GKI Peterongan di Kota Semarang. Saya mengucap syukur dan saya berterima kasih, saya sangat mendapat berkat dengan adanya acara itu di YouTube. Mari kita support juga GKI Peterongan di Kota Semarang ini. Dan saya sangat mendapat berkat dari dialog tersebut. Dan saya sangat respect di mana gereja mulai membuka akses untuk difabel. Bukan hanya akses supaya difabel bisa mengikuti ibadah, tapi juga akses bagaimana difabel juga ikut terlibat dalam sebuah pelayanan. Ini yang luar biasa, karena memang seharusnya gereja dan orang-orang Kristen hadir sebagai support bagi difabel. Karena kita harus memiliki pandangan, bukan pandangan seperti murid-murid, tetapi pandangan seperti Yesus yang menjadi contoh teladan. Pandangan Yesus sama sekali tidak menghakimi, tetapi pandangan Yesus terhadap difabel, penerimaan Yesus terhadap difabel, ini adalah penuh dengan belas kasih. Bukan hanya dia ingin mensupport difabel, tetapi dia juga ingin menyembuhkan. Bukan sekedar menyembuhkan, dia ingin memulihkan keadaan difabel ini, supaya difabel ini boleh dipakai menjadi alat untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan yang dari Bapa yang mengutus Yesus. Memang secara fakta nyata, difabel ini secara fisik mengalami kesembuhan oleh Tuhan. Dan itu merupakan otoritas dan kedaulatan Tuhan sendiri ya. Mungkin pada saat ini, saya dan sobat difabel yang lain tidak mengalami kesembuhan secara fisik. Tetapi yakinlah, bahwa kita semua sudah mengalami pemulihan secara mental dan jiwa kita, sehingga kehidupan kita menjadi siap untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Justru melalui hidup kita yang dipandang bodoh, yang dipandang tidak berguna ini, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita tidak menjadi sombong dan memegahkan diri di hadapan Tuhan. Itu bisa kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Mari kita baca. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti,
supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu sebabnya mari kita belajar supaya kita bisa memiliki pandangan seperti pandangan Yesus ini ya. Pandangan yang begitu menghargai, begitu respect, begitu mengasihi difabel ini. Dan saya juga bersyukur pemerintahan kita Indonesia sudah mulai memperhatikan difabel dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 di tahun 2016 khusus penyandang disabilitas. Ini merupakan satu support yang luar biasa dan kita bisa melihat sudah mulai banyak fasilitas-fasilitas umum yang disediakan untuk difabel. Dan saya percaya itu semua akan ditingkatkan karena pemerintahan kita adalah pemerintahan yang berasal dari Tuhan, yang memiliki hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Dan saya sangat mengapresiasi hal itu. Karena di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku, sejatinya manusia adalah sama. Tidak boleh kita saling membedakan, melihat kulit, melihat kondisi, difabel atau non-difabel. Di hadapan Tuhan kita semua ini sama. Kita merupakan karya cipta Allah yang luar biasa, saudaraku. Kita harus menghargai itu semua. Ketika kita menghargai sesama kita, itu berarti kita juga mengapresiasi karya cipta Tuhan dalam hidup kita. Kita ini sesuatu yang unik. Kita ini sesuatu yang spesial. Kita ini sesuatu yang luar biasa. Jadi semoga juga tidak ada lagi pandangan stereotip yang lama ya, yang mengatakan ini orang normal, ini orang tidak normal. Tolong supaya jangan ada lagi, terutama pandangan terhadap difabel secara intelektual dan mental. Sebab mereka sangat membutuhkan support system supaya mereka bisa keluar dari segala keterpurukan, supaya mereka bisa menjadi percaya diri. Dan saudara tahu, ketika mereka menjadi percaya diri, maka Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka tuh. Tuhan dinyatakan melalui kehidupan mereka. Dan sehingga akhirnya mereka tidak menjadi putus asa. Bahkan ada hasrat untuk ingin bunuh diri itu tidak ada lagi. Dan itu sendiri yang saya lihat dalam kehidupan seorang anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang bernama Nick Vujicic, dengan pelayanannya Life Without Limbs. Nick berasal dari Australia. Dia memulai pelayanannya dengan secara sederhana, dengan orang 3 saja melayani, tetapi kemudian secara luar biasa saat ini sudah berkembang dengan pesat, sehingga dia membuka akhirnya kantor pusatnya di Amerika, dan dia boleh melayani kemana-mana, dan banyak berkat yang dia nyatakan melalui kehidupan dia. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan dia. Banyak jiwa yang bertobat dan dimenangkan bagi Kristus. Puji Tuhan. Ini terjadi karena dia sudah mengalami pemulihan secara mental dari Tuhan, sehingga Tuhan menaruh visi dan misi yang luar biasa dalam hidup Nick Vujicic ini. Dan saya sangat terberkati dan saya juga sangat termotivasi untuk bisa melayani seperti Nick Vujicic ini. Memang secara nyata, saudara-saudaraku, keajaiban secara fisik itu tidak terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi pemulihan itu sudah terjadi di dalam kehidupannya. Dan oleh kemurahan Tuhan dia juga bisa mendapat seorang istri dan 4 orang anak sekarang. Wah, luar biasa. Visi misi Tuhan mulai dinyatakan, mulai tergenapi dalam kehidupannya. Dan kita harus mensupport Nick Vujicic di YouTube-nya Life Without Limbs. Mari kita support. Dan akan ada saatnya, saudaraku. Itu sebabnya kita manfaatkan waktu yang ada. Sebab akan ada saatnya di mana kita tidak lagi bisa bekerja. Bekerjalah selama hari masih siang. Sebab kalau hari sudah malam, artinya hari kedatangan Tuhan itu tiba. Kita tidak bisa lagi mendapat kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Karena semuanya sudah selesai. Semuanya sudah dikerjakan oleh Tuhan. Dan Kristus sendiri memang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa sampai dengan tuntas di atas kayu salib. Tidak ada yang tertunda. Dan dia juga mengamanatkan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Artinya jauh lebih besar skopnya ya. Kita harus bisa menyatakan firman Tuhan, mewartakan Injil kebenaran ini sampai ke seluruh bumi. Artinya seluruh bagian bumi ini
boleh menerima Injil keselamatan dan boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Kita bisa melihat itu di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi inilah pekerjaan yang harus kita lakukan. Pekerjaan baik, yaitu sebuah perbuatan baik. Tetapi itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Tetapi pekerjaan baik, perbuatan baik itu berasal dari Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan jauh sebelumnya. Dan itu semua dipersiapkan oleh Allah untuk bisa memuliakan Bapa yang di surga. Kenapa memuliakan Bapa yang di surga? Kenapa kita harus melakukan pekerjaan baik? Ini adalah salah satu contoh fakta yang nyata. Kita bisa baca dalam Markus 5 ayat 13-16. Inilah definisi perbuatan baik, pekerjaan baik yang harus kita kerjakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi inilah definisi pekerjaan baik, yaitu bagaimana kita harus menjadi garam dan terang dunia. Apa sih menjadi garam dan terang dunia? Artinya, sekecil apapun perbuatan kita, kita bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekeliling kita. Analogi yang sederhana adalah, dalam satu panci sayur, garam itu tidak diperlukan satu panci juga. Garam itu mungkin hanya 1 sendok atau 1,5 sendok. Jadi tidak terlalu banyak. Tetapi saudaraku, dengan 1 sendok atau 1,5 sendok, bahkan sampai 2 sendok, itu sudah cukup untuk membuat sayur itu menjadi enak, sayur itu menjadi lezat. Itulah yang harus kita kerjakan. Dimanapun kita ditempatkan, apapun talenta kita yang diberikan oleh Tuhan, mari manfaatkan itu untuk kita bisa memberi dampak. Sekecil apapun perbuatan kita, itu pasti akan memberi dampak. Seperti juga satu analogi yang sederhana juga, bagaimana jika listrik mati, lampu padam, ada satu cahaya lilin saja, itu sudah cukup untuk menerangi kegelapan yang ada. Itulah kita, sebagai lilin-lilin kecil di tengah dunia yang begitu besar, dunia yang gelap, dunia yang tawar hati, yang memerlukan hadirnya garam di situ untuk menggarami di sana dan menjadi sesuatu yang enak, yang memuliakan nama Tuhan. Dan artinya garam di dalam kamus Alkitab dan juga artinya terang, ini bisa kita lihat bahwasanya garam itu adalah melukiskan tentang kasih karunia, tentang buah keselamatan yang dari Tuhan. Sementara terang itu melambangkan tentang kebenaran dan kekudusan. Dan itu bisa kita lihat sendiri pada pribadi Yesus. Kembali Yesus yang menjadi tolak ukur kehidupan kita. Kita bisa melihat hal itu dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi hanya Yesus yang harus menjadi kiblat kehidupan kita, karena Yesus yang harus menjadi teladan bagi kehidupan kita. Dan selama dia ada di dunia,
Kembali dia sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dari Bapa. Sekarang giliran kita. Apakah kita mau untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita? Dan sesungguhnya bukan kita yang mau, tapi Tuhan yang menaruh kemauan, Tuhan yang menaruh kemampuan bagi kita untuk kita bisa meneruskan amanat agungnya yang luar biasa sampai dengan kedatangannya nanti. Kita harus menghasilkan buah-buah keselamatan, jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kita juga harus menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah kekudusan, yaitu jiwa-jiwa yang bertobat dan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Ini yang luar biasa. Jadi pekerjaan yang baik menghasilkan buah yang baik pula untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu sebabnya mari, khususnya kepada sobat difabel, kita memang seizin Tuhan menjadi terbatas dalam banyak hal dalam hidup kita. Tetapi mari, arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Dia adalah Allah yang tak terbatas, saudaraku. Dia sanggup memberikan kita kemauan. Dia sanggup memberikan kita kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik itu. Puji Tuhan, ini sedikit sharing firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Dan saya juga ingin bersaksi sedikit, di mana saya sangat bersyukur saya bergabung di dalam komunitas pecinta sepak bola di kota Surabaya, di sebuah radio swasta di kota Surabaya, di mana mereka sangat welcome, sangat mensupport difabel, sangat respect terhadap difabel. Sehingga kami oleh kemurahan Tuhan pada tahun yang lalu sudah melakukan banyak hal. Kami banyak membersihkan sampah di kuburan pahlawan-pahlawan. Dimanapun kami juga membersihkan sampah di laut dan di sekitarnya. Dan virus ini yang boleh kami bawa, dan kami sangat bersyukur di mana kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di sana. Dan yang istimewa, saya sebagai pecinta sepak bola untuk pertama kali dalam hidup saya menonton sepak bola di sebuah stadion. Dan ini merupakan satu reward yang luar biasa yang mereka berikan bagi kami. Saya bersama dengan dua rekan saya yang difabel juga. Dan yang luar biasa, ada satu rekan saya difabel yang selama 21 tahun dalam kehidupannya, dia tidak pernah keluar rumah. Dan untuk pertama kalinya keluar rumah dalam hidupnya, dia sudah bisa menikmati sepak bola di dalam stadion. Sepak bola yang menjadikan kami semua bisa menyatu. Sepak bola yang memberikan virus respect. Melalui sepak bola, nama Tuhan boleh dinyatakan, nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun lalu. Mungkin jika tidak ada pandemi COVID-19, kami juga akan melakukan banyak hal di tahun ini. Tapi seizin Tuhan itu semua boleh terjadi, supaya kita bisa melakukan karya-karya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, inilah firman yang boleh kita terima. Dan saatnya kita akan masuk di dalam doa, tetapi terlebih dahulu kita akan memujikan satu buah pujian yang menjadi komitmen hidup kita, untuk kita bisa lebih dalam lagi di dalam Dia, untuk boleh memuliakan Dia. Deeper in love atau lebih dalam lagi. Amin. Ya Tuhan, kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau, memuliakan Engkau. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Mari katakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu untuk lebih dalam lagi Tuhan mengenal Engkau. Untuk lebih dalam lagi boleh mengasihi Engkau. Sehingga kehidupan kami yang mengasihi Engkau boleh dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus. Engkau yang mereka lihat dalam kehidupan kami, bukan kami lagi. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah yang masih Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau bukakan bagi kami, yang membuka mata hati kami Tuhan, sehingga kami tidak lagi harus meratapi nasib kami. Kami tidak lagi harus kecewa dalam hidup kami, sebab Engkau adalah segala-galanya buat hidup kami. Engkaulah yang jadi alasan untuk kami bisa hidup. Engkaulah yang jadi alasan untuk kami bisa bekerja, berkarya bagi-Mu dalam segala keterbatasan kami. Tuhan, Engkau mau jamah seluruh sobat difabel. Engkau memberkati mereka, juga orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Engkau memberkati kami. Engkau mau ubah cara pandang kami, supaya kami boleh memandang segala sesuatu. Kami boleh memandang sesama kami, ciptaan-Mu adalah sesama yang sama Tuhan. Bukan lagi ada pembedaan-pembedaan. Tidak lagi kami memandang dengan penuh kebencian. Tidak lagi kami memandang dengan merendahkan orang lain. Tetapi kami boleh melihat ada Engkau dalam tiap kehidupan pribadi yang Engkau ciptakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau yang menjadi tolak ukur kehidupan kami. Kami mau melakukan segala sesuatu hanya di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya berkat-Mu ini tidak akan bekerja dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kami lebih lagi dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin saat ini masih ada sobat difabel yang masih kecewa dalam kehidupannya oleh karena keadaan mereka. Tuhan, Kau melawati mereka. Tuhan, Kau memberi kekuatan bagi mereka untuk bangkit menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan berdoa bersyafaat buat pemerintahan bangsa kami dalam tangan-Mu. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajaran pemerintahan sampai yang terbawah di tengah-tengah masyarakat, RW dan RT. Kiranya mereka boleh memberikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, supaya mereka juga menjadi contoh teladan yang baik dalam melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang ada, dalam melanjutkan aktivitas dari bangsa kami. Tuhan, jauhkan bangsa kami dari resesi ekonomi. Tuhan yang akan menolong segala kesulitan-kesulitan yang ada. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bangsa kami akan dipulihkan tepat pada waktu-Mu, bukan pada waktu kami, Tuhan. Terima kasih kami serahkan juga pemerintahan bangsa-bangsa yang lain juga ke dalam tangan-Mu, memberikan mereka juga hikmat kebijaksanaan, supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu. Tetapi biarlah melalui pandemi COVID-19 ini, kami boleh memiliki pandangan yang baru, bukan lagi pandangan yang lama, dan hidup yang baru, bukan lagi hidup yang lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan para staf medis juga ke dalam tangan-Mu, para ahli yang juga mencari vaksin, kiranya boleh ditemukan vaksin itu dan bisa segera terlaksana penyuntikan vaksin-vaksin yang ada. Tuhan, mungkin masih banyak kontroversi yang ada. Tuhan, tolong supaya semuanya kami bisa menyatu untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh bangsanya masing-masing Tuhan. Dan kami boleh saling menghargai Tuhan. Terima kasih. Jikalau masih ada saudara-saudara kami
yang mungkin juga masih terpapar COVID-19. Memberi mereka kesehatan, kekuatan untuk segera pulih Tuhan. Dan nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupannya. Terima kasih untuk semua orang yang menyaksikan tayangan ini, mungkin juga dalam keadaan sakit apapun itu, di luar pandemi juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menolong, dan Engkau akan segera menyatakan kemuliaan-Mu buat kehidupan kami. Untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih, mungkin karena pandemi COVID-19, mungkin karena yang lain, memberi mereka kekuatan Tuhan, penghiburan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah kami terima. Mari saudara-saudaraku, kita akan menerima berkat dari Tuhan, berkat yang luar biasa dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari persekutuan dengan urapan Roh-Mu yang kudus, menyertai kami sekarang ini sampai kedatangan-Mu, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita yang percaya berkata, Amin.